Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wati'a athara Muhammad ibn Abdillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatu ahlil jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama adalah ucapan alhamdulillah yang semoga senantiasa membasahi lisan kita sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, khususnya yaitu nikmat iman, istiqomah, dan juga nikmat kesehatan. Karena jika tanpa adanya iman yang menetap di hati kita, tidak mungkin Pak saat ini itu kita bisa duduk sama-sama di masjid yang semoga Allah senantiasa berkahi dan lindungi ini. Tidak mungkin jika tanpa adanya iman di hati kita, kita bisa duduk sama-sama di sini bersilaturahmi bersama, kemudian belajar bersama tentang yang namanya ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi berkumpulnya kita di masjid ini di salah satu waktu yang paling berkah dari 24 jam waktu di dalam satu hari, yaitu di waktu subuh. Maka patutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Soalnya waktu subuh itu adalah waktu yang sangat sulit bagi orang-orang yang memiliki nifak dalam hatinya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asyaddas salati alal munafikin salatal isya'i wa salatal fajr. Sesungguhnya salat yang paling sulit dilaksanakan oleh orang-orang yang munafik di zaman Nabi, artinya memiliki sifat nifak dalam hatinya, Nabi menjelaskan yaitu salatul isya, salat isya, dan juga salat fajar atau salat subuh. Setelah Nabi memberi peringatan seperti itu, Nabi kemudian memberikan motivasi kepada sahabat-sahabatnya. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habwan. Dan seandainya manusia itu dikasih lihat bagaimana itu pahalanya orang yang bisa berjamaah isya dan subuh, dikasih lihat di depannya begitu, mereka akan datangi masjid-masjid Allah di kedua waktu ini walaupun harus merangkak. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dimudahkan langkah kaki kita, bisa dimudahkan hati kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat dan juga salam selalu terkirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi, Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan salawat dan juga salam kita kepada beliau bisa menjadi salah satu asbab bagi kita ketika di hari kiamat nanti itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Begitu juga tidak lupa pujian setinggi-tingginya selalu kita sampaikan, selalu kita kirimkan kepada para sahabat-sahabat Nabi dan juga keluarga Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka adalah generasi yang Allah pilih, manusia-manusia yang Allah pilih untuk membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan ragu untuk berkorban demi dakwahnya Nabi, baik dari segi tenaga, yang mana itu dibuktikan dalam perang Khandaq ketika mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in diminta untuk membangun parit demi membentengi serangan kaum musyrik yang sangat besar jumlahnya waktu itu. Mereka bergotong royong untuk membangun parit yang sangat besar di sekitar Madinah, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang lain yang membuktikan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu tidak akan segan-segan jika diminta yang namanya tenaga, berkorban tenaga demi dakwah Nabi, baik juga itu dalam segi harta, bahkan hingga darah sekalipun mereka akan korbankan demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Maka ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Beliau menyampaikan, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cerita, Pak, sedikit cerita. Ada satu orang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya tentang apa? Dia bertanya, matas sa'ah, kapan kiamat itu akan datang? Jawaban Rasulullah kepada laki-laki ini, famada a'adatta laha, jika kamu bertanya kapan hari kiamat itu akan datang, saya ingin bertanya dahulu, apa yang sudah kamu persiapkan kalau hari kiamat itu datang? Apa jawaban laki-laki ini? Fama addatu laha illa annani uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini berkata, tidak ada hal-hal yang besar yang saya siapkan untuk menghadapi hari kiamat kecuali salah satunya adalah cinta saya kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya para sahabat jika mengatakan cinta mereka kepada Allah dan juga Rasulnya itu bukan hanya sekedar dari lisan saja, tetapi mereka yakini dengan hati dan mereka buktikan dengan perbuatan. Kalau sekarang kan banyak orang bilang cinta gitu. Dikhawatirkan cintanya hanya sekedar sepanjang lisannya saja, tetapi tidak ada realisasi dalam perbuatannya. Jadi ini sebagai nasihat bagi kita bersama, karena surga itu luas. Kalau orang mau kapling sendiri, dia mau cukup. Jadi saling menasihati satu sama lain. Baik, kita lanjutkan ke cerita tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan jawaban itu, beliau menyampaikan, anta ma'aman ahbabta, ketahuilah wahai sahabatku, di hari kiamat nanti dengan bekal cintamu kepada Allah dan juga Rasulnya, engkau akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kemudian perawi hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, fama farihna bi syai'in farahna bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Ketika kami mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai, kata Anas, tidak ada kata-kata yang membuat kami senang saat itu daripada kata-kata Rasulullah ini.
Di sini Anas kemudian menutup perkataannya dengan menyampaikan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Abu Bakrin wa uhibbu Umar. Dan saya juga mencintai Abu Bakar dan juga Umar. Fa'arju an akuna bihubbi ma'ahum. Kemudian saya berharap au fima ma'nahu, dengan cinta saya kepada mereka itu bisa menjadikan saya di hari kiamat nanti bisa berkumpul bersama dengan mereka, walau lam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun misalnya dalam kehidupan saya belum mampu bisa beramal seperti amal-amalan Abu Bakar dan juga Umar dan juga Rasulullah. Maka sungguh sangat sebuah perbuatan yang bodoh, keji, dan juga tidak berdasarkan keimanan jika ada sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu berada dalam neraka ataupun Umar itu berada dalam neraka. Tidak seperti itu. Semoga kita terhindar dari yang namanya pemahaman-pemahaman menjelekkan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada pagi yang diberkahi oleh Allah ini yaitu tentang harta halal, atau juga bisa kita bilang menyinggung tentang konsep harta haram dan juga harta halal dalam Islam. Kenapa kami memilih judul ini? Pertama karena waktunya, Pak. Waktunya itu disampaikan pada subuh. Subuh itu tadi sudah kita singgung sedikit di awal, bahwasanya salah satu waktu yang sakral. Tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya waktu subuh. Dalam Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan was-subhi idza tanaffas. Dan waktu subuh ketika matahari mulai terbit sedikit demi sedikit. Ada ijaz dalam ilmu balaghah, ijazul lugawi, yaitu bagaimana Allah memilih kata-kata tanafas untuk menggambarkan waktu subuh. Kenapa? Alasannya manusia mencoba menerka-nerka, ingin mencari yang namanya mujizat Allah dalam Al-Quran di situ. Kenapa Allah memakai kata-kata tanafas untuk menggambarkan waktu subuh? Tanafas itu artinya kan bernafas, menghembuskan oksigen atau menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida sedikit demi sedikit. Kan tidak ada kan orang satu kali bernapas langsung banyak disimpan satu hari, tidak ada. Iya toh? Tidak ada. Maka kan sedikit demi sedikit, dan Allah memilih kata-kata tanafus untuk menggambarkan waktu subuh. Padahal kalau mau dibilang tolak saja itu bisa. Tolak itu artinya kan muncul. Kalau tolak bahasa Indonesia dorong. Tapi kalau bahasa Arab tolak itu artinya muncul. Seperti itu. Alasannya salah satu yang coba disampaikan oleh ulama-ulama kita, bahwasanya adanya hubungan erat antara keberkahan di waktu subuh dan juga kebutuhan manusia untuk bernafas setiap harinya. Jadi sudah bisa dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang baik subuhnya, maka kesehariannya dalam satu hari itu akan baik. Baik itu dari segi muamalahnya dengan keluarganya atau dari segi semangatnya mencari harta. Nah, di sini benang merahnya. Kenapa kita membahas harta halal di waktu pagi ini? Agar dengan harapan kita mendapatkan pelajaran bersama tentang bagaimana konsep harta halal dan haram,
maka itu membuat kita lebih bisa bersemangat lagi untuk mencari harta yang Allah halalkan demi keberlangsungan kita dan keluarga serta anak istri kita di dunia ini dalam satu hari ke depannya. Seperti itu. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan tentang harta halal, ada baiknya jika kita tahu terlebih dahulu apa kebalikan dari harta halal atau apa lawannya harta halal, yakni harta haram. Jadi lawannya harta halal ada harta haram. Kenapa? Kenapa kita perlu tahu ini? Jadi supaya kita lebih mudah untuk bisa menjauhi hal-hal yang Allah haramkan dalam mengumpulkan harta, sehingga kesempatan mendapatkan harta yang halal itu menjadi lebih banyak. Itu tujuannya. Konsep belajar seperti ini yakni mengetahui sisi positif negatif, sisi negatif dari sesuatu sebelum mempelajari sisi positifnya. Itu sudah lama diterapkan dalam dunia pendidikan, bahkan itu semenjak dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau menggambarkan bagaimana besarnya keinginan sahabat-sahabat Nabi pada zaman itu ketika bertanya tentang halal dan haram akan sesuatu, hukum halal dan haram akan sesuatu. Jadi beliau katakan, Hudzaifah katakan radhiyallahu taala anhu, kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Sahabat-sahabat Nabi itu selalu bersemangat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang namanya konsep kebaikan sesuatu. Bagaimana bisa mendapatkan pahala, bagaimana bisa mendapatkan yang namanya ridho Allah, dan seterusnya. Wa kuntu, tetapi Hudzaifah bilang, kalau saya itu tidak bertanya tentang bagaimana konsep atau bagaimana cara mendapatkan konsep kebaikan dari sesuatu, tetapi saya bertanya kepada Rasulullah, as'aluhu anisyarr. Saya mencoba bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana konsep keburukan sesuatu, bagaimana dosanya jika melakukan sesuatu. Di saat orang lain bertanya apa pahalanya, Hudzaifah bertanya apa dosanya Rasulullah. Tujuannya apa? Makhafata an yudrikuni atau makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, tujuannya supaya saya bisa tidak terjatuh atau saya bisa menjauhi jurang dosa itu. Nah, di sini kita bilang kenapa sebelum membahas harta halal kita harus tahu dulu harta haram, supaya kita bisa lebih mawas diri akan yang namanya jurang-jurang harta haram yang menanti kita di depan sana ketika mencari rezeki. Ada satu lagi syair, Pak, dari Abu Faras Al-Hamadani. Abu Faras Al-Hamadani salah seorang panglima di zaman kekhalifahan Hamadaniyah, di zaman kepemerintahan Hamadani, dinasti, salah satu dinasti yang hidup yang berlangsung sekitar kurang lebih 300 Hijriah, abad ke-10 Masehi kurang lebih. Beliau mengatakan seperti ini, araftu syarra la lisyarri lakinna litawaqqihi. Tenang Pak, yang saya baca ini bukan doa makan, cuma bahasa Arab saja sedikit. Araftu syarra la lisyarri lakinna litawaqqihi. Aku mengetahui, aku mencoba mengetahui yang namanya hal-hal keburukan bukan untuk mengerjakannya, lakinna litawaqqihi, tetapi supaya bisa menghindarinya. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan, resikonya untuk jatuh ke dalam jurang keburukan lebih besar daripada yang bisa mengetahuinya, daripada yang bisa membedakannya. Nah, definisi dari harta haram. Pertama-tama kita bilang definisi dari harta haram. Harta haram itu adalah semua harta yang dihasilkan
melalui jalan yang dilanggar oleh yang dilarang oleh syariat. Artinya harta halal adalah semua harta yang dihasilkan melalui jalan yang dibolehkan oleh syariat. Apa urgensinya, apa pentingnya kita mengetahui harta haram ini? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, di kehidupan kita di dunia ini, kita pasti akan selalu bersinggungan dengan yang namanya harta. Harta sebagai salah satu penopang keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Dan ada banyak macam manusia, banyak sekali macam manusia ketika mereka dihadapkan dengan yang namanya harta. Hadis Nabi mengatakan hal itu. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman di mana manusia itu ketika mencari harta la yubalil mar'u min aina akhadha. Dia tidak peduli lagi asal harta itu dari mana. Pokoknya yang penting kita dapat harta. Kurang ana itu, mau ini mau apa, mau halal mau haram, kurang ana itu, bahasanya seperti itu toh. Amin halalin amin haram, apakah asal hartanya itu dari harta yang halal atau harta yang haram? Rasulullah menggambarkan akan datang suatu zaman di mana manusia tidak akan peduli lagi asal muasal hartanya, mau itu haram mau itu halal dia sikat semua. Maka dari itu banyak sekali model manusia, jenis manusia ketika berhadapan dengan harta. Contoh pertama atau kelompok pertama dari golongan manusia ketika dihadapkan dengan harta, yaitu mereka yang tidak memperdulikan kaidah Rabbani ketika mengumpulkan harta. Kelompok pertama adalah mereka yang tidak pernah memperdulikan kaidah-kaidah syariat dalam mengumpulkan harta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan bagi kelompok ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Rasulullah berkata, "Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah." Celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan juga hamba-hamba khamisah atau hamba-hamba pakaian. Pakaian di situ artinya perdagangan. Bisa dimaknai juga perdagangan. Kenapa dalam hadis ini Rasulullah mengatakan mereka sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah? Padahal kan kita biasanya tahu hamba itu ya hamba Allah. Karena mereka dalam mengumpulkan harta bukan lagi Allah yang mereka jadikan sebagai kompas. Bukan syariat Allah yang mereka jadikan sebagai penunjuk jalan dalam mengumpulkan harta. Tetapi dinar dan dirham itu sendiri tujuan utama mereka dari mengumpulkan harta. Maka Rasulullah adalah orang yang diijabah doanya. Kalau Rasulullah sudah berkata celaka, kebinasaan yang akan menimpa kelompok ini. Kelompok ini biasanya beranggapan bahwasanya harta yang mereka hasilkan itu murni karena usahanya sendiri. Tidak ada campur tangan Allah di situ. Jadi tidak ada bedanya antara mereka dengan Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin nafsi. Harta yang saya dapatkan sebanyak ini, saking banyaknya hartanya Qarun itu, mungkin ada yang sudah pernah dengar, itu kunci gudangnya dibawa sama 10 orang yang kekar-kekar. Kunci gudang mau buka hartanya Qarun. Itu Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran. Surat apa, Ustaz? Antum cari. Ada kan, betul kan, ada tentang penjelasan bagaimana harta Qarun itu kalau mau dibuka kuncinya itu dipegang sama 10 orang yang kekar-kekar, 10 orang yang besar-besar.
Pernah? Atau mungkin saya yang salah? Nanti kita cari bersama. Ada dalam Al-Quran penjelasan itu. Jika saya salah, sampaikan biar kita bisa bikin klarifikasi toh. Zaman sekarang ini suka sekali banyak orang bikin kesalahan klarifikasi. Semudah itukah bikin kesalahan terus klarifikasi? Tidak semudah itu. Waliyadzubillah. Baik. Kita lanjut. Kemudian kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yaitu mereka yang dalam mengumpulkan harta masih memiliki hati yang peka, masih memiliki domir atau hati yang hidup akan peringatan-peringatan Allah dalam mengumpulkan harta. Hanya saja karena kurangnya yang namanya pendidikan agama sedari kecil tentang pemahaman harta halal yang mereka dapatkan, akhirnya jalan mereka untuk mencari harta halal itu kadang-kadang suka tidak sesuai syariat. Jadi terkadang kebanyakan kelompok kedua ini tujuannya baik, hanya saja jalannya salah karena kurangnya ilmu. Dalam sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib itu beliau menyampaikan, man lam yatafaqqah fit tijarah au fima ma'nahu, barang siapa yang tidak belajar terlebih dahulu akan ilmu agama dalam perdagangan, irtatama fir riba, dia akan bersinggungan dengan yang namanya jalan riba, itu sangat besar. Summartatoma 3 kali Ali ulangi ini. Barang siapa yang belum memiliki ilmu perdagangan, tentang ilmu agama, tentang perdagangan, kemudian dia sudah cemplungkan dirinya ke dunia perdagangan tanpa dibekali ilmu syariat, kemungkinan dia jatuh kepada jalan riba itu 3 kali lipat lebih besar. Summartatoma. Itu kelompok yang kedua. Kemudian ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang memang sedari kecil sudah mendapatkan pendidikan sejak dini tentang bagaimana cara mendapatkan harta yang halal sesuai dengan jalan yang disampaikan, yang dibolehkan oleh syariat. Maka merekalah yang beruntung dari awal hingga akhir. Kelompok kedua ini bukan tidak beruntung, tetapi di pertengahan jalan ketika mereka ingin berubah, maka keuntungan dunia dan akhirat yang akan mereka dapatkan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal itu bisa kita ambil gambaran bahwasanya betul-betul ada di posisi mana kita saat ini dalam mengumpulkan harta. Bisa kita timbang-timbang, memang saya ini apakah ada di kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Karena pentingnya harta halal untuk umat itu sangat banyak, Pak. Pentingnya harta halal untuk umat itu sangat banyak. Kita sebutkan salah satunya, dengan harta halal seseorang bisa lebih mudah membangun jembatan menuju ke surga. Seseorang bisa lebih mudah membangun jembatan menuju ke surga. Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah menggambarkan kepada orang-orang yang selalu bertransaksi dengan harta halal. Allah bilang kepada mereka, wabtaghi, cari dengan apa yang sudah kami berikan kepadamu dari harta yang halal, fima atakallah ad-daral akhirah, kehidupan akhirat yang lebih baik. Artinya betapa mudahnya orang yang selalu bertransaksi dengan harta halal
kesempatan dia untuk membuat jembatan menuju ke surga pasti lebih besar daripada orang yang lebih banyak melakukan transaksi harta haram selama hidupnya. Tetapi Allah juga menyampaikan kepada umat muslim untuk jangan lupa kulitnya, jangan lupa tempat berdirinya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan dengan harta halal yang kami berikan itu sisihkanlah juga sebagian demi kebutuhanmu selama hidup di dunia. Kemudian buah keberkahan kedua dari harta halal, yaitu dengan adanya harta halal ekonomi umat akan mengarah kepada kemandirian finansial. Ekonomi umat Islam akan mengarah kepada kebaikan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Umat Islam akan bisa lebih mandiri secara finansial. Sejarah sudah membuktikan hal itu, di mana zaman keemasan Islam ketika semua transaksi itu dijaga satu persatu akan kehalalannya. Jadi dari semenjak zamannya Umar bin Khattab, ekspansi Islam sudah besar. Dalam setiap pasar-pasar yang dikuasai oleh kaum muslimin, itu Umar akan kirim penjaga. Mungkin kalau bayangan kita sekarang Satpol PP untuk menertibkan hal ini. Begitu. Tapi apa yang mereka kerjakan? Pasukan khusus ini apa yang mereka kerjakan? Mereka mencoba untuk menanyakan satu persatu kepada setiap pedagang akan ilmu fikih dari perdagangan. Jadi antum bisa bayangkan Jo, kalau terang ini punya lapak di pasar, kan tiap minggu itu ada polisi yang datang menanyai orang bagaimana hukum jual belinya ini, bagaimana jika kurmanya seperti ini, bagaimana ini dan ini dan ini. Dan kalau misalnya tidak bisa dijawab atau dia tidak mengetahui tentang hukum halal dan haram dalam perdagangan, itu mendapatkan saksi dari pemerintah. Lapaknya ditutup selama 1 minggu. Dikasih kesempatan. Nanti akan didatangi lagi. Ketika kedatangan yang kedua, masih belum bisa juga membedakan mana halal mana haram dalam perdagangan, lapaknya resikonya akan dicabut izinnya selama-lamanya. Tidak boleh lagi berjualan di pasar ini. Maka itu terkenal sekali atharnya Umar bin Khattab, tidak boleh ada pedagang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama berjualan di pasar kami. Begitu statement beliau. Tidak boleh ada pedagang yang tidak mengetahui tentang ilmu agama berjualan di pasar-pasar kami. Dan kita lihat hasilnya. Sejarah menuliskan dengan tinta emas bagaimana kondisi umat Islam yang secara finansial mereka bisa mandiri. Karena hal kecil, perputaran ekonomi mereka murni halal, tidak ada haramnya. Kan Allah sudah bilang, walau amana ahlul qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu desa, penduduk suatu wilayah, penduduk suatu kampung itu amanu wattaqau, mereka beriman dan juga bertakwa kepada Allah, bahkan dalam segi harta itu mereka menggunakan asas iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Sekarang ini kita lihat bagaimana kondisi yang kita rasakan, barang-barang mahal. Kadang-kadang panen itu banyak sekali cobaannya, ikan kadang-kadang susah didapat. So boleh-boleh orang introspeksi diri, ada yang salah tidak dengan saya punya transaksi ini? Mulai dari yang kecil Pak, mulai dari lingkungan kita sendiri. Kita usahakan dalam circle keuangan kekeluargaan kita itu semuanya murni halal, jangan sampai ada kesempatan masuk harta haram di situ.
Dari yang kecil itu akan semakin luas, semakin luas, semakin luas. Jadi jangan pernah beranggapan kita ini sekarang kan seperti dicengkram sama tentakel-tentakel gurita riba, susah untuk meloloskan diri darinya. Tidak, banyak jalan menuju surga. Jika kita memang memiliki keinginan yang kuat untuk mencari harta halal, pasti akan Allah bukakan jalan. Dan banyak contohnya dari pelaku-pelaku yang meninggalkan haram menuju ke halal, mereka mendapatkan keberkahan yang lebih banyak setelahnya. Jadi tadi poin kedua dari harta halal itu, ekonomi umat akan menjadi lebih kuat secara finansial, akan bisa menjadi lebih mandiri. Kemudian yang ketiga, buah keberkahan dari harta halal itu Pak, motivasi kita untuk beribadah akan semakin besar. Motivasi kita untuk melakukan amal-amal soleh akan semakin kuat. Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai Rasul-Rasul Allah, makanlah kalian dari makanan-makanan yang thayyib, makanan yang halal. Wa'malu sholihan, kemudian beramal solehlah. Bagaimana kita lihat Allah menyandingkan makanan halal dengan amal soleh. Artinya memang ada ikatan yang kuat. Jika seseorang itu menjaga makanannya, tidak pernah masuk harta haram, maka motivasinya dia dalam beribadah itu akan selalu besar. Tidak malas-malas misalnya tahajud, tidak malas-malas baca Quran, lalai kepada Allah itu akan jarang. Jadi ini bisa menjadi introspeksi buat saya, buat kita semuanya. Ketika kapan suatu hari kita merasakan ada yang berkurang dari iman kita, coba kita introspeksi dari arah masuknya keuangan kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah kita lakukan hari itu. Dikasih ingat sama istri, Pak, sholat zuhur di masjid. Nanti aja Bu. Gitu. Jangan-jangan terus makan harta riba di pagi hari kan? Itu berpengaruh sekali. Motivasi seseorang untuk melakukan ibadah dengan harta halal saling memiliki keterikatan yang kuat. Dan bagaimana kita ketahui jalan-jalan masuknya harta haram. Tadi kan di awal dijelaskan definisi harta haram itu ialah semua harta yang dikumpulkan melalui jalan yang dilarang oleh syariat. Jalan yang dilarang oleh syariat ini seperti apa? Secara ringkasnya ada 3 jalan yang dilarang oleh syariat ketika mengumpulkan harta. Yang pertama adalah jalan riba. Yang kedua adalah jalan zolim. Yang ketiga adalah jalan goror. Riba, zolim, dan goror. Syekh Utsaimin dalam sebuah riwayat dari beliau mengatakan bahwasanya asal muasal ini dari 3, yaitu dari riba, dari zolim, dan juga dari goror. Beliau sendiri menguatkan tentang bagaimana pendapat-pendapat ulama terdahulu bahwa ini adalah pintu masuknya harta haram dompet. Maka setiap kali kita aksi, baik itu besar atau kecil, kita timbang-timbang dulu Pak sebelum kita lakukan akad. Ini riba tidak? Ini menzolimi orang lain atau menzolimi Allah tidak? Cara saya mendapatkan uang ini. Di sini ada asas-asas goror tidak ketika saya melakukan akad ini? Itu selalu kita jadikan pertimbangan ketika akan melakukan transaksi, dengan tujuan kita bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan dari harta halal yang sudah kita kumpulkan. Kita sudah banting tulang cari uang, ternyata kedamaian dalam hati tidak pernah bisa dirasakan. Uang bermiliar-miliar, tetapi
rasa gundah gulana itu selalu ada. Maka mungkin ada yang salah dari cara seseorang mendapatkan hartanya. Maka dari itu usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara saya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dengan harapan kita mengetahui pentingnya halal dan haram dalam mencari harta, kita bisa mendapatkan ketenangan hidup di dunia serta kemenangan ketika di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku menyampaikan biasanya mendapatkan apa? Cara mendapatkan harta yang benar oleh masyarakat itu ada 3 macam, kan? Jalan riba, jalan zalim, dan jalan boron. Nah, kalau riba kan itu sudah jelas berarti melalui supaya ada bunganya itu saja. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah jalan zalim itu maksudnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan zalim sendiri ada 2 secara ringkasnya. Secara ringkasnya itu ada 2. Ketika kita mengumpulkan harta, apakah kita menzolimi hak-haknya Allah atau tidak, dan apakah kita menzolimi hak manusia yang lain atau tidak. Seperti itu. Itu maksud dari makna zalim. Contoh, kalau misalnya kita menzolimi hak manusia, seperti kita mengambil harta dari orang lain secara paksa, itu kan termasuk menzolimi orang lain. Harta yang diambil dari orang lain secara paksa tanpa ada keridhaan dari dia, itu kemungkinannya untuk menjadi sebuah harta haram sangat besar. Dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya mau dijelaskan satu persatu bisa, tetapi butuh waktu yang banyak kali pertemuan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya Pak, silahkan. Masya Allah, bercahaya sekali antum dari sini. Bercahaya sekali. Betul. Ustaz, bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur mendapatkan harta tadi jalan yang tidak diredoi tadi, misalnya contoh kasus pernah dapat pinjam koperasi, Ustaz. Ya. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika konsepnya terkait dengan halal ribawi, maka caranya pertama tinggalkan harta-harta yang kita dapatkan dan tinggalkan jalan mendapatkan harta dengan cara ribawi seperti itu. Ya. Sudah pernah. Baik, kalau misalnya sudah ditinggalkan, ini ada step selanjutnya. Ketika sudah ditinggalkan, maka harta yang sudah ada sama kita, insya Allah bukanlah termasuk dari harta yang haram, karena kita sudah bertaubat. Jadi yang kita putus kalau dalam riba itu, kita putus jalan masuknya dulu. Putus jalan masuknya kan masih ada ini penghasilan yang dihasilkan dari riba, ya toh? Kalau dalam Al-Baqarah itu Allah mengatakan, dan apa yang menjadi sisa darimu maka tahanlah saja. Jadi harta-harta yang halal, harta-harta yang sudah kita dapatkan dengan cara yang ribawi itu dan sudah kita tutup jalannya, ya sudah kita usahakan manfaatkan harta ini bisa bermanfaat bagi agamanya Allah. Tidak perlu artinya kita buang semuanya begitu. Kalau misalnya seseorang harta haramnya yang dia dapatkan dari jalan ribawi sebelum dia bertobat itu 100% dari hartanya dan dia buang lagi 100% itu, kemaslahatan yang akan dia dapatkan setelahnya
bahkan lebih sedikit untuk mencoba membangun kehidupan yang baru. Jadi apa yang sudah ada ditahan, tetapi kita dicuci. Itu pakaian kotor tadi, itu uang kotor tadi dicuci. Caranya dengan apa? Sedekah. Perbanyak sedekah. Dengan harapan, ya Allah, saya mau bertobat. Semoga cara saya dengan mencuci harta melalui jalan sedekah ini Engkau menerima taubatku. Dan salah satu bukti taubat seseorang diterima, Allah berikan keistiqomahan dia dalam beribadah. Istiqomah. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, bagaimana kalau Ana ingin bertanya, bagaimana jika penghasilan haram itu terus mengalir tanpa kita pinta gitu, tanpa kita ini, misalnya penghasilan dari seorang pekerja musik kan ada royalti itu, Ustaz. Tapi jika itu tidak diambil, mungkin akan dipergunakan oleh orang lain yang lebih tidak ini. Cuman yang Ana tanyakan, ketika uang itu ada, itu kan termasuk uang masih uang haram, Ustaz ya. Kita gunakan kemana baiknya? Apakah dia sama dengan penggunaan dana riba atau berbeda dari pekerjaan haram yang lain, misalnya musik atau yang lain, Ustaz? Karena dia terus masuk walaupun tidak besar, terus masuk. Tapi kalau kita tidak ambil pun, ya itu pasti akan digunakan ke hal yang lebih buruk lagi gitu. Kalau saran saya apakah bisa pribadi, digunakan? Maksudnya apakah dia batasannya tidak boleh dipakai makan atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Afwan. Memang banyak pendapat ulama tentang hal ini. Bagaimana memanfaatkan harta, misalnya contoh bunga dari bank, yang itu kita niatnya menyimpan uang yang bermiliar-miliar, hanya memang niat untuk menyimpan. Tetapi kalau sudah bermiliar-miliar deposit yang masuk ke bank, otomatis orang tersebut akan menjadi pelanggan khusus bagi bank itu, maka akan diberikan yang namanya bunga atau contohnya. Tetapi orang tersebut tahu bahwasanya bunga ini tidak halal. Dia mau kemanakan harta ini? Tidak diambil, malah dipakai sama orang lain yang mungkin bisa lebih rusak cara memanfaatkan hartanya daripada orang yang tahu agama. Maka kalau saran dari kami pribadi, kami lebih condong kepada perkataan ulama yang mengatakan ambil harta itu tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat mungkin lebih kepada tidak ada hubungannya dengan perut manusia yang lain. Jadi jangan sampai kita ambil itu kemudian kita salurkan kepada perut manusia yang lain, akhirnya kita menyalurkan harta haram kepada orang-orang yang tidak tahu asal muasal harta ini. Jadi bisa kalau misalnya kita dapatkan dana seperti itu, mungkin dibangunkan bagiannya kamar mandi masjid contoh, atau sapi tank masjid, pembangunan sapi tank masjid, atau yang lain seperti itu. Jangan sampai masuk ke dalam bangunan masjid ini sendiri. Walaupun secara yang lain memang banyak yang mengatakan lebih hati-hati, jangan diambil. Itu juga bisa. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang dilarang tadi ada 3. Pertama riba, kemudian zolim, dan ketiga gor. Yang saya tanyakan tentang masalah gor, ketidakpastian dalam transaksi. Iya, betul. Jadi misalkan
dalam berdagang itu ada dua jenis timbangan yang berbeda. Ada timbangan digital dan ada timbangan manual. Dan pasti selisihnya itu berbeda. Betul. Bagaimana saya menyikapi ketika saya melakukan transaksi ke pelanggan, sementara ada dua jenis timbangan yang saya pakai. Yang pertama digital, kemudian yang kedua itu manual. Yeah. Sekarang ini saya mencoba berdagang itu, saya lebihkan itu menghindari supaya tidak terjadi gor tadi. Betul. Jadi yang sebelumnya saya kan tidak tahu, Ustadz. Yeah. Ternyata setelah saya timbang, misalkan pakai timbangan digital, Yeah. berbeda timbangannya dengan timbangan dari manual. Yeah. Sangat berbeda. Bedanya sepersekian gram. Yeah. Jadi bagaimana itu, Ustadz? Apakah yang kemarin-kemarin yang saya tidak tahu dosa saya, Ustadz? Kemudian yang kedua mengenai tentang akad jual beli, tentang saya menjual sayur sekian. Contohnya sayur selada saya jual 10.000 itu. 10.000 itu rentangnya dapat timbangan 100 gram sampai 150 gram itu sudah masuk 10.000. Yeah. Apakah yang seperti ini saya pakai rentang itu bisa diperbolehkan, Ustadz? Memakai untuk kentang. Rentang timbangan. Rentang timbangan. Jadi selada sekian beratnya sudah masuk 100 gram sampai 150 gram, harganya sudah masuk 10.000. Jadi kita tidak wajib 200 gram harus 10.000. Bagaimana itu, Ustadz? Karena saya hanya memakai rentang, tidak tepat 200 gram. Berarti masih berhubungan dengan pertanyaan pertama tadi, Iya, Bang. masih berhubungan, Ustadz. Artinya timbangan itu Iya. mana? Baik. Syukran jazakallahu khair. Wajazak. Jadi yang pertama, apakah yang sudah dilakukan dari tadi kekurangan timbangan yang tidak diketahui, artinya tidak disengaja, dan apakah itu termasuk dosa atau tidak? Tidak. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau ambil kami, engkau hukumi kami karena hal-hal yang kami tidak tahu atau karena kesalahan-kesalahan karena atas dasar ketidaktahuan kami atau karena kelupaan kami. Jadi tidak disengaja. Jadi kalau tidak disengaja atau karena tidak diketahui, kesalahan tersebut insya Allah Allah ampuni. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, saya mau bertanya dulu, Bang. Mana yang lebih mendekati kepada timbangan yang paling baik? Apakah melalui digital atau timbangan manual yang hasilnya itu paling mendekati adil gitu? Digital. Kalau misalnya timbangan digital yang lebih mendekati kepada penimbangan yang lebih adil, antum pakai saja timbangan digital, tinggalkan timbangan manual. Begitu caranya. Nah, berhubungan dengan rentangan tadi, ya toh, kalau memang tidak cukup sampai 200 gram misalnya, dikira-kira kan orang tidak tahu. Begitu maksud pertanyaannya. Artinya misalnya yang saya paham, ada sawi misalnya yang itu sampai 200 gram, tetapi antum tetap kasih harga 10.000, padahal 10.000 itu untuk rentangan sawi 100 sampai 150 gram. Begitu. Apakah boleh? Boleh. Dan jika antum niatkan untuk sedekah kelebihan timbangan tadi, maka itu akan menjadi pahala sedekah untuk antum. Nah, di sini enaknya berdagang. Kenapa? Kan banyak sekali Rasulullah itu memotivasi umatnya untuk mencari rezeki melalui jalur perdagangan, karena kesempatan untuk bersedekahnya lebih besar daripada jalan yang lain. Bayangkan orang berdagang saja hanya dengan melebihkan timbangan sedikit dalam artian positif demi yang namanya kebaikan untuk saudaranya, dia dapat pahala tanpa harus dia sampaikan sama saudaranya. Ente pentimbangan anak kasih lebih ini, besok beli ulang di sini, jangan begitu dah.
Tidak, cukup kita dan Allah yang tahu dengan niat itu toh. Jadi kalau antum kasih sawi yang seharusnya itu lebih dari 10.000 karena beratnya 200 gram, tetapi antum pakai rentangan harga masuk ke dalam kategori 10.000, tidak ada masalah. Asal antum sudah ridho dengan hal itu. Seperti itu. Jadi kalau kita mau beli sawi nanti besok-besok Pak, beli ke beliau. Kalau mau pesan sawi, pesan nama antum Bang? Gibran. Abu Gibran atau Gibran? Abu Gibran. Semoga Allah selalu berkahi perdagangan antum. Jadi kalau mau bikin selada atau mau pesan selada banyak, karena dari tadi beliau singgungnya selada. Jadi pemahaman saya beliau ini bertani selada hidroponik biasanya. Tenang, saya tidak ambil untung dari iklan ini, tenang aja. Kalau mau pesan selada di Ampana ini silakan pesan ke Abu Gibran. Insya Allah timbangannya dijamin tidak merugikan konsumen. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, cukup mungkin untuk pertemuan kita, pembelajaran kita bersama pada kesempatan hari ini. Ya Allah, besar harapan kita semuanya, semoga semua usaha niat baik yang sudah kita niatkan pada hari ini, pada pagi hari ini, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi timbangan amal kebaikan kita ketika kita mati nanti. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika banyak salah kata ataupun salah perbuatan dari saya. Tolong dimaafkan. Sekali lagi kita terus berdoa kepada Allah, terus berharap kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami sama-sama di masjid ini hari ini, di kota ini, tolong pertemukan kami lagi kembali di surgamu nanti ya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.